Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, welcome to my English class with me, Miss Iza. And today, we're going to explain about a narrative story. So, what do you have in mind when you first catch the word narrative? A story? Yes, it's correct. So, when you may relate this kind of text, you may relate these following genres. The first, it's called fairy tales. In Indonesia, mean dongeng. Dongeng adalah suatu cerita yang seringkali melibatkan karakter ajaib seperti peri, raksasa, ataupun hewan yang bisa berbicara. Contoh yang kedua, it's called folk tales atau cerita rakyat. Jadi, cerita rakyat itu adalah cerita yang diturunkan secara lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan seringkali mengandung nilai-nilai budaya. And next, the genre that relate to narrative text, it's called legends atau legenda. Legenda yang dipercaya sebagian orang sebagai kisah nyata seringkali berkaitan dengan asal-usul suatu tempat atau peristiwa bersejarah. Seperti yang di Indonesia, yang sangat terkenal salah satunya adalah legenda tentang Maling Kundang, Danau Toba, dan yang lainnya. Next, it's called myth atau mitos. Mitos adalah cerita yang menjelaskan tentang asal-usul dunia, dewa-dewa atau makhluk gaib yang seringkali memiliki kaitan dengan kepercayaan suatu masyarakat. And next, yaitu fables atau fable, cerita pendek tentang tokoh binatang yang berperilaku seperti manusia dan biasanya mengandung pesan-pesan moral yang ingin disampaikan. So in conclusion, what is the definition of narrative text? Yes, we may say it's kind of imaginative story that has a purpose. Of course, this kind of text has a purpose. What is the purpose? The purpose is to amuse or to entertain the reader. Suatu cerita fiksi yang ditujukan kepada pembaca atau ditujukan untuk menghibur para pembaca. Jenis teks ini biasanya juga mengandung pesan-pesan moral yang sangat menarik dan bermanfaat bagi para pembacanya. So next, let's discuss about its generic structure. Jadi jenis teks ini memiliki struktur bagian-bagian yang menjelaskan tentang teks itu sendiri. Yang pertama terdiri dari 3 hal, dan 3 hal ini tentu yang membedakan naratif teks berbeda dari jenis teks yang lain. Yang pertama yaitu orientation. Orientation biasanya dimaksud introduction atau opening. Biasanya ini menjelaskan pengenalan tokoh, setting, alur tempat. So this part sets the stage for the story itself. Karena biasanya menawarkan informasi kepada pembaca untuk mulai memahami awal cerita yang akan dimulai. Bagian selanjutnya yaitu dinamakan complication. This section introduce the central conflict or problem that the character face. Pada bagian ini, konflik mulai muncul. Tadi di pengenalan, di orientation sudah dijelaskan tentang tokohnya, latar, setting waktu, dan yang lain. Kemudian menuju ke complication, yaitu mulai munculnya suatu konflik atau permasalahan dalam alur cerita ini. Kemudian selanjutnya, yang terakhir yaitu resolution. This is where the problem or conflict introduced in the complication is resolved. It can have a very maybe a bad ending, sad ending, or even an ambiguous one. Jadi pada bagian resolusi ini itu menjelaskan tentang bagaimana permasalahan yang ada di complication itu disolusikan atau diatasi. Well, I think that's all the today's topic in our class. I hope you can enjoy and this material can give you more and more knowledge about kind of text in English. Well, I'm sorry for making mistakes. Have a nice day. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.